Halo, sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan selamat menyaksikan. Hari ini kita akan berkelana ke masa lalu, tepatnya ke awal abad ke-20, untuk menyaksikan salah satu peristiwa paling transformatif dalam sejarah. Kekaisaran Ottoman Revolusi Turki Muda tahun ke-1908. Ini bukan sekadar kudeta biasa, melainkan sebuah gerakan yang mengguncang fondasi kekaisaran berusia 600 tahun dan membuka jalan bagi lahirnya Turki modern. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan mengupas tuntas drama politik, idealisme, dan pertarungan kekuasaan yang luar biasa ini. Untuk memahami mengapa revolusi ini terjadi, kita harus melihat kondisi Kekaisaran Ottoman pada akhir abad ke-19. Kekaisaran yang dulu perkasa ini dijuluki sebagai orang sakit Eropa. Wilayahnya terus menyusut karena kalah perang dan bangkitnya nasionalisme di Balkan. Secara ekonomi, kekaisaran terjerat utang besar kepada negara-negara Eropa, membuat mereka sangat bergantung pada kekuatan asing. Di dalam negeri, Sultan Abdul Hamid II memerintah dengan tangan besi. Ia menangguhkan konstitusi tahun 1876, membubarkan parlemen, dan menerapkan sensor ketat serta jaringan mata-mata yang luas untuk menekan segala bentuk perbedaan pendapat. Pemerintahan otokratisnya ini dikenal sebagai era Hamidiyah. Meskipun represif, era ini secara tidak sengaja menabur benih kehancurannya sendiri. Sultan Abdul Hamid II sebenarnya cukup gencar melakukan modernisasi, terutama di bidang pendidikan dan militer, dengan tujuan memperkuat negara. Sekolah-sekolah modern, gaya barat, didirikan, menghasilkan generasi baru kaum terpelajar dan perwira militer yang terpapar ide-ide pencerahan Eropa seperti liberalisme, nasionalisme, dan konstitusionalisme. Ironisnya, kaum intelektual inilah yang kemudian menjadi penentang paling vokal terhadap pemerintahannya sendiri. Mereka melihat betapa terbelakangnya kekaisaran dibandingkan Eropa dan menyalahkan sistem absolutisme sultan sebagai biang keladinya. Dari sinilah gerakan Turki Muda lahir. Awalnya, ini bukanlah satu organisasi tunggal, melainkan kumpulan kelompok-kelompok rahasia yang tersebar di dalam dan luar negeri, terutama di kalangan mahasiswa kedokteran militer dan para buangan politik di Paris dan Jenewa. Mereka semua disatukan oleh satu tujuan, memulihkan konstitusi 1876 dan membatasi kekuasaan absolut sultan. Salah satu faksi yang paling berpengaruh dan terorganisir adalah Komite Persatuan dan Kemajuan, atau yang lebih dikenal sebagai KAP. Anggota KAP menyusup ke berbagai lapisan birokrasi, dan, yang paling penting, ke dalam tubuh Angkatan Darat, khususnya Angkatan Darat Ketiga yang berbasis di Makedonia. Mengapa Makedonia? Wilayah ini adalah kuali yang mendidih. Berbagai kelompok etnis Yunani, Bulgaria, Serbia, Albania saling berebut pengaruh, seringkali dengan kekerasan. Negara-negara Eropa juga terus-menerus ikut campur dengan dalih melindungi minoritas Kristen. Para perwira muda Ottoman yang bertugas di sana menyaksikan langsung ketidakmampuan pemerintah pusat di Istanbul dalam mengatasi krisis. Mereka merasa dipermalukan oleh intervensi asing dan frustrasi dengan korupsi serta inefisiensi birokrasi. Bagi mereka, satu-satunya jalan keluar adalah perubahan radikal. Mereka yakin bahwa dengan memulihkan konstitusi, semua warga negara, baik muslim maupun non-muslim, akan bersatu di bawah identitas Ottoman yang baru dan lebih inklusif, sehingga ancaman perpecahan dan campur tangan asing bisa diatasi. Pemicu revolusi datang pada musim panas tahun ke-1908, sebuah pertemuan antara Raja Edward ke-7 dari Inggris dan Tsar Nicholas II dari Rusia di rival memicu desis-desis bahwa Inggris dan Rusia berencana untuk membogi-bogi sisa wilayah Ottoman di Balkan. Ketakutan ini menjadi percikan api yang menyulut api pemberontakan para perwira anggota KAP di Makedonia, seperti Mayor Ahmed Niazi Bey dan Enver Bey, yang kelak menjadi Enver Pasha,
memutuskan bahwa inilah saatnya untuk bertindak. Mereka tidak mau menunggu lebih lama lagi. Pada awal Juli tahun 1908, Niazi Bey memimpin pasukannya meninggalkan Barak dan melarikan diri ke pegunungan, mengeluarkan proklamasi yang menuntut pemulihan konstitusi. Tindakannya ini dengan cepat diikuti oleh unit-unit militer lainnya, termasuk Enver Bey. Pemberontakan menyebar seperti api. Para pemberontak mendapat dukungan luas dari masyarakat lokal, termasuk dari berbagai kelompok etnis yang awalnya saling bermusuhan. Slogan mereka, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, menggema di seluruh wilayah Balkan. Mereka mengirimkan telegram ultimatum ke istana YLDZ di Istanbul, mengancam akan berbaris ke ibu kota jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sultan Abdul Hamid II berada dalam posisi yang sangat sulit. Awalnya, ia mencoba menekan pemberontakan dengan mengirim pasukan yang setia kepadanya. Namun, upayanya gagal total. Pasukan yang dikirim justru banyak yang bersimpati dan bergabung dengan para pemberontak. Göringen mata matanya, yang selama ini ia andalkan, ternyata tidak mampu memberikan informasi yang akurat tentang seberapa dalam infiltrasi KAP di dalam Angkatan Darat. Menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas militer, satu-satunya pilar kekuasaannya yang tersisa, Sultan tidak punya pilihan lain. Pada malam tanggal 23 Juli tahun 1908, sebuah pengumuman mengejutkan dikeluarkan dari istana. Sultan Abdul Hamid XIX kedua setuju untuk memulihkan konstitusi 1876 dan mengadakan kembali pemilihan parlemen. Keesokan harinya, berita ini menyebar ke seluruh kekaisaran. Euforia meledak di mana-mana. Di jalan-jalan Istanbul, Izmir, dan kota-kota lainnya, orang-orang dari berbagai agama dan etnis Turki, Armenia, Yunani, Yahudi turun ke jalan, berpelukan, dan merayakan Fajar era baru. Sensor dicabut, tahanan politik dibebaskan, dan para mata Sultan diburu. Sepertinya, mimpi tentang sebuah kekaisaran Ottoman yang bersatu dan demokratis telah menjadi kenyataan. Ini adalah kemenangan gemilang bagi revolusi Turki muda, yang dicapai nyaris tanpa pertumpahan darah. Namun, bulan madu revolusi tidak berlangsung lama. Mengelola sebuah kekaisaran yang begitu beragam di bawah sistem parlementer terbukti jauh lebih sulit daripada menggulingkan seorang sultan. Parlemen yang baru terpilih segera menjadi ajang perdebatan sengit antara berbagai faksi politik dan kelompok etnis. KAP, meskipun menjadi kekuatan dominan di balik layar, tidak memegang kendali penuh atas pemerintahan. Sementara itu, kekuatan konservatif dan para pendukung sultan yang kehilangan hak istimewanya mulai berkonsolidasi untuk melakukan perlawanan. Puncak dari perlawanan ini terjadi pada bulan April tahun 1909 dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Insiden 31 Maret. Sebuah pemberontakan kontra-revolusioner meletus di Istanbul, dipimpin oleh tentara dari kalangan konservatif dan mahasiswa sekolah agama yang menuntut kembalinya hukum syariah dan kekuasaan absolut sultan. Selama beberapa hari, kaum revolusioner kehilangan kendali atas ibu kota. Namun, KAP dengan cepat merespons. Mereka mengerahkan tentara aksi dari Makedonia di bawah pimpinan Mahmud Şevket Pasha yang kemudian berbaris ke Istanbul dan dengan tegas menumpas pemberontakan tersebut. Akibat dari insiden ini sangat signifikan. KAP menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi hanya bergerak di balik layar. Mereka mengkonsolidasikan kekuasaan mereka secara lebih terbuka. Dan yang terpenting, Sultan Abdul Hamid II dianggap terlibat dalam upaya kontra-revolusi ini. Parlemen pun mengambil langkah drastis. Mereka memilih untuk melengsarkan Abdul Hamid II dari takhta. Ia kemudian digantikan oleh saudaranya yang lebih lunak, Mehmet V, yang perannya lebih bersifat seremonial. Era Hamidian yang berlangsung selama 33 tahun, akhirnya benar-benar berakhir. Setelah tahun 1909, KAP menjadi kekuatan politik yang tak terbantahkan di Kekaisaran Ottoman. Namun, tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Idealisme awal tentang persatuan Ottoman yang inklusif mulai luntur ketika negara-negara Balkan melihat kekaisaran sedang dalam masa transisi yang rapuh. Mereka memanfaatkan kesempatan itu. Perang Balkan pertama dan kedua pada tahun 1912 sampai 1913 menjadi bencana bagi Ottoman, menyebabkan hilangnya hampir seluruh wilayah mereka yang tersisa di Eropa. Kekalahan ini memicu gelombang pengungsi Muslim dari Balkan ke Anatolia dan memperkuat sentimen nasionalisme Turki di kalangan para pemimpin KAP. Secara bertahap, ideologi KAP bergeser dari Ottomanisme multikultural menjadi nasionalisme Turki yang lebih eksklusif. Puncaknya adalah pada tahun 1913, ketika faksi radikal di dalam KAP yang dipimpin oleh tiga pasha, Talat Pasha dan Jimol Pasha melakukan kudeta
dan mendirikan sebuah kediktatoran militer. Merekalah yang kemudian membawa Kekaisaran Ottoman ke dalam Perang Dunia Pertama di pihak blok sentral. Sebuah keputusan yang pada akhirnya akan menyebabkan kehancuran total kekaisaran itu sendiri. Jadi, apa warisan dari revolusi Turki muda? Di satu sisi, revolusi ini gagal mencapai tujuan awalnya untuk menyelamatkan kekaisaran melalui persatuan dan demokrasi. Euforia awal dengan cepat digantikan oleh perebutan kekuasaan, perang, dan radikalisasi politik. Namun, di sisi lain, revolusi ini secara fundamental mengubah lanskap politik Ottoman. Ia mengakhiri sistem monarki absolut, memperkenalkan kembali kehidupan parlementer, dan memicu debat publik yang dinamis tentang identitas nasional. Meskipun penuh dengan tragedi dan kesalahan, revolusi Turki muda adalah langkah penting yang membuka jalan bagi perjuangan kemerdekaan Turki di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk dan lahirnya Republik Turki yang sekuler dan modern pada tahun ke-1923. Atatürk sendiri adalah produk dari generasi perwira militer yang sama dengan para pemimpin Turki muda. Kisah revolusi Turki muda adalah pengingat yang kuat bahwa sejarah jarang sekali berjalan lurus. Ini adalah cerita tentang bagaimana idealisme yang tinggi bisa berbenturan dengan realitas politik yang brutal, dan bagaimana sebuah gerakan yang bertujuan untuk menyelamatkan sebuah kekaisaran justru mempercepat keruntuhannya. Tetapi pada saat yang sama, meletakkan dasar bagi kelahiran sebuah negara bangsa yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Apa pendapat kalian tentang revolusi Turki muda? Apakah ini sebuah keberhasilan atau kegagalan? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kanal kami agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.